Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini dan merenungkannya. Mari kita simak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat yang menarik dari bacaan hari ini adalah, lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Injil Markus bab 2 ayat 27 dan 28. Apakah hari Sabat itu? Kalau dari artinya, hari Sabat atau hari Sabtu dalam bahasa Indonesia ini adalah hari ketujuh. Awalnya merujuk kepada kisah di kitab Kejadian di mana Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu pada hari ketujuh. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dari kitab Kejadian bab 2 ayat 3. Istilah Sabat muncul kembali saat Musa membawa orang Israel di padang gurun Sin di Keluaran bab 16 ayat 23 sampai 30. Di tempat inilah orang Israel mendapat firman Allah dan tidak diperbolehkan keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu dan beristirahat. Ketentuan mengenai hari Sabat dipertegas dengan menjadi bagian dari 10 firman Allah. Ada di Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 11. Yang melanggar kekudusan hari Sabat dengan melakukan pekerjaan pada hari itu berakibat dihukum mati. Ada di Keluaran bab 31 ayat 12 sampai 17. Dengan berjalannya waktu, peraturan apa yang tidak boleh dilakukan atau terlarang pada hari Sabat menjadi makin banyak, bahkan termasuk menolong orang dan memetik bulir gandum. Hal-hal inilah yang kemudian diluruskan kembali oleh Yesus, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dahulu pernah saya berpikir bahwa orang-orang Katolik atau orang Kristen lainnya yang tidak ke gereja pada hari Minggu dan malah bekerja adalah orang-orang yang tidak baik. Namun ketika saya mengalami juga tidak ke gereja karena tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya mengharuskan demikian, saya menyadari bahwa keadaan yang ada tidak sesederhana seperti yang terlihat, dan membuat saya lebih menghargai waktu kebersamaan dengan keluarga saat hari Minggu. Mungkin inilah juga tujuan hari Sabat. Mungkin daripada menghakimi dan sinis, lebih baik mencoba untuk memahami serta berusaha membantu semampunya, minimal dengan mendoakannya.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kami mendoakan untuk orang-orang yang karena keadaannya harus tetap bekerja dan belum memiliki hari Sabat sebagai hari beristirahat dan bersama dengan keluarga memuji dan memuliakanmu. Semoga mereka dikuatkan, bersemangat dan menjadikan pekerjaannya sebagai persembahan kepadamu bersama dengan Yesus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini dan mendengarkan renungannya. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.